Media Irak memperhatikan pendekatan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, mengedepankan keseimbangan dan pertahanan ketat. Shin Tae-yong menciptakan transformasi dramatis dengan kebijakan naturalisasi di timnas Indonesia. Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, Presiden FIFA mengacungkan pujian untuk tuan rumah. Media Irak memperhatikan pendekatan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, mengedepankan keseimbangan dan pertahanan ketat. Dalam pertandingan yang sangat dinantikan untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia dan Irak bersiap untuk pertempuran sengit. Irak, salah satu kontestan kuat di grup F, akan menghadapi skuad Indonesia yang disebut sebagai tim Garuda yang sangat bertekad. Menurut laporan media Irak, Win-Win skuad Indonesia di bawah bimbingan ahli strategi mereka, Shin Tae-yong, diperkirakan akan memberikan kejutan di lapangan. Keahlian taktis Shin Tae-yong dan kemampuannya untuk memaksimalkan potensi pemain sangat dihargai. Win-Win mengusulkan bahwa tim Indonesia yang dikapteni oleh Asnawi Mangkualam kemungkinan akan mengadopsi pendekatan yang lebih defensif sambil berfokus pada menjaga keseimbangan tim. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, diantisipasi akan menggunakan kekayaan pengalaman untuk menciptakan lingkungan yang menantang bagi Irak. Shin Tae-yong cenderung mengandalkan formasi 4-3-3 dengan penekanan kuat pada pertahanan, kadang-kadang beralih ke formasi 4-4-2 yang seimbang, tulis Win-Win. Mereka juga menyoroti kesuksesannya di masa lalu, termasuk memenangkan Liga Champions AFC bersama Seongnam pada 2009-2010. Piala Korea Selatan pada 2010-2011, dan Piala Asia Timur bersama Korea Selatan pada tahun 2017. Di balik taktik Shin Tae-yong, tim Indonesia memiliki sekelompok pemain berkualitas yang bermain di luar negeri. Win-Win menekankan bahwa pemain-pemain berpengalaman internasional ini akan menjadi kekuatan utama bagi skuad Garuda, sebuah faktor yang seharusnya tidak dianggap enteng oleh Irak. Dalam pertandingan mendatang, Indonesia akan menampilkan 8 pemain yang berbasis di luar negeri yang menjadi pilihan Shin Tae-yong, termasuk Sandy Walsh, Jordi Amat, Shaine Patinama, Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan Rafael Struijk. Tim nasional Indonesia memiliki 9 pemain profesional yang berkompetisi di berbagai liga di Eropa, Amerika Selatan, dan Asia, termasuk Belgia, Norwegia, Belanda, Jerman, Brasil, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia, tambah Win-Win. Meskipun tim Indonesia berpotensi menjadi ancaman, saat ini Irak masih unggul dalam rekor pertemuan mereka. Pertemuan terakhir Indonesia dengan Irak berakhir dengan kekalahan dalam Piala Asia 2013. Irak dan Indonesia telah bertemu dalam 6 pertemuan, dengan singa Mesopotamia memenangkan 5 diantaranya, sementara 1 pertandingan berakhir imbang pada salah satu kualifikasi Piala Dunia pada 16 Maret 1973. Kemenangan terakhir Irak atas Indonesia terjadi pada Piala Asia AFC 2013 ketika mereka mengalahkan Indonesia 2-0 pada 19 November 2013. Demikian penutupan laporan Win-Win. Saat kedua tim bersiap untuk bersaing, para penggemar sepak bola dapat mengharapkan pertandingan yang menarik dengan skuad Indonesia yang berusaha untuk menghadang peluang dan mencatatkan prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menciptakan transformasi dramatis dengan kebijakan naturalisasi di timnas Indonesia. Pada masa kepemimpinan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, terungkap bahwa kebijakan naturalisasi telah menjadi elemen kunci dalam merombak skuad tim. Meskipun bukan hal baru dalam sejarah sepak bola Indonesia, kebijakan naturalisasi menjadi sorotan karena pendekatan yang lebih selektif. Sejak tahun 2010, PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia telah menerapkan kebijakan naturalisasi dengan tujuan meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Pada awalnya, upaya naturalisasi ditujukan kepada pemain-pemain yang telah memancarkan talenta mereka di Liga Indonesia. Di antara mereka adalah nama-nama seperti Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim yang bermain di Eropa. Namun meski upaya tersebut telah dijalankan selama beberapa tahun, belum terlihat hasil yang signifikan dalam prestasi timnas Indonesia. Kondisi ini menarik perhatian Shin Tae-yong yang kemudian mulai mengubah pendekatan naturalisasi dengan fokus pada pemain-pemain yang bermain di liga-liga top Eropa. Beberapa pemain yang telah mengikuti proses naturalisasi di bawah Shin Tae-yong termasuk Sandy Walsh, Jordi Amat, Shaine Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner.
Mereka bergabung dengan para pemain keturunan yang secara alami memperkuat timnas Indonesia, seperti Elkan Bagot. Daftar pemain yang akan mengikuti proses naturalisasi semakin panjang, termasuk 3 nama seperti Justin Hubner, Nathan Joe Aon, dan Jay Itzes. Selain itu, Shin Tae-yong juga melibatkan pemain keturunan yang telah sukses di Liga 1 Indonesia, seperti Mark Klok yang sering memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa alasan dibalik pendekatan ini adalah untuk mengatasi masalah mentalitas yang pernah menghantui timnas Indonesia. Pemain-pemain sebelumnya sering merasa kalah sebelum pertandingan dimulai, terutama saat berhadapan dengan tim-tim yang lebih kuat. Dengan merekrut pemain-pemain yang telah terbukti di liga-liga top Eropa, Shin Tae-yong bertujuan memperbaiki masalah tersebut. Berkat kebijakan naturalisasi yang selektif ini, Shin Tae-yong optimistis bahwa timnas Indonesia akan menjadi kekuatan yang lebih menakutkan daripada sebelumnya, bahkan mungkin menjadi kuda hitam dalam kompetisi Piala Asia. Transformasi dramatis ini mencerminkan upaya keras Shin Tae-yong untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi sorotan dalam dunia sepak bola internasional. Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, Presiden FIFA mengacungkan pujian untuk tuan rumah. Gelaran Piala Dunia U17 2023 semakin mendekat dan semangatnya semakin memuncak. Turnamen sepak bola U17 terbesar di dunia ini akan berlangsung mulai dari 10 November hingga 2 Desember 2023. Yang menarik, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk ajang prestisius ini. Dalam persiapan menuju pembukaan Piala Dunia U17 2023 yang hanya tinggal hitungan hari, Presiden FIFA, Gianni Infantino, tidak ketinggalan memberikan pujian kepada negara tuan rumah. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk ajang Piala Dunia U17 yang sangat diantisipasi dan Infantino menyebutnya sebagai negara yang indah. Gianni Infantino membagikan apresiasi tersebut dalam unggahan terbarunya di akun Instagram pribadinya @gianni_infantino. Dalam pesan yang ia sampaikan, ia juga membagikan kepada dunia tentang keindahan Indonesia yang akan menjadi latar dari turnamen yang akan segera dimulai. Dalam 1 minggu dari hari ini, Piala Dunia U17 FIFA, sebuah turnamen yang menghadirkan para bintang masa depan sepak bola, akan dimulai di negara yang indah, Indonesia. Tulisnya dalam unggahan Instagramnya. Dia juga memberikan harapan terbaik untuk semua 24 tim yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dengan penuh keyakinan, Gianni Infantino menyatakan bahwa turnamen ini akan menjadi momentum untuk menyatukan dunia dalam perayaan olahraga sepak bola yang indah. Upacara pembukaan Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya dan acara tersebut direncanakan berlangsung pada Jumat 10 November 2023. Semua mata tertuju pada Indonesia yang akan menjadi pusat perhatian dunia dalam beberapa hari mendatang.